saya mulai lagi. Kita akan bahas mengenai biaya overhead yang dibebankan. Kalau kita lihat transaksi atau kita lihat poin yang D, poin yang D, setelah dihitung-hitung untuk pesanan 5574 sebesar 1.176, 75 10 juta sekian, dan 76 2 juta. Total semuanya adalah 13.200.000. Oleh karena itu ini yang dimasukkan dalam biaya overhead yang dibebankan. Sedangkan untuk biaya overhead aktual atau yang poin E, yaitu depresiasi mesin dan asuransi pabrik sebesar 4.900.000 dan 516, totalnya adalah 5.445.000. Seperti itu. Ini untuk mencatat biaya overhead aktual atau yang sesungguhnya. Kemudian untuk yang F, setelah barangnya jadi, job 74 dan 75 selesai dengan biaya produksi sebesar masing-masing 5 juta dan 56 juta. Maka itu kalau dia sudah selesai diproduksi, maka dia akan masuk ke barang jadi. BDP ini barang dalam produksi akan dikredit karena dia sudah selesai, dan yang didebit adalah barang jadi sebesar sekian tadi. Oke. Karena kemudian yang terjual hanyalah yang nomor 74, maka itu biaya yang dikeluarkan juga hanya yang punyanya 74. Yang terjual BPT, yaitu barang produk yang terjual pada barang jadi sebesar 5254. Ini adalah besarnya biaya untuk job 74. Ini untuk mencatat penyesuaian job 74 ke pelanggan. Kemudian pada saat penjualan, karena dia secara kredit, maka ada piutang usaha sebesar 7.860 pada pendapatan penjualan sebesar dengan harga yang sama. Seperti ini, cara menjualnya seperti ini. Oke. Kalau sudah di jurnal semua, kita juga bisa memasukkannya ke dalam kartu. Ini adalah kartunya pada job 74 saja. Karena setiap job punya kartu tersendiri. Dia nanti akan menulis berapa bahan bakunya, berapa tenaga kerjanya, berapa overheadnya. Di sini pencatatannya. Kemudian ini adalah ringkasan biaya produksi pesanan. Seperti yang di sini kita ketahui bahwa yang dipesan ada nomor 74, 75, dan 76. Kalau yang karena yang jadi atau yang berhasil diproduksi adalah 74 dan 75, maka dia masuk ke barang jadi dan persediaannya di BDP adalah 0 karena kan jadi, mereka berhasil diproduksi. Sedangkan yang 76 dia masih dalam produksi, belum selesai, maka itu dia belum jadi. Barang jadinya di sini sama dengan 0. Totalnya adalah 62.180
yang terdiri atas 74 dan 75. Oke. Sembari kita mencatat jurnalnya, kita juga harus menulis atau kita bisa mempermudah cara penjurnalan dengan menggunakan aliran biaya. Jika kita tahu aliran biayanya kemana dan kemana, kita bisa lebih mudah untuk menjurnal. Yang pertama, untuk bahan baku, di sini jika ada bahan saldo awalnya, maka kalau pembelian dia akan menambah. Di sini teman-teman sudah tahu ya. Nah, besarnya yang dipakai akan dikreditkan masuk ke dalam barang dalam produksi. Masuk sini. Oke. Kemudian ini hanya berlaku untuk bahan baku langsung, dia masuk barang dalam produksi. Sedangkan bahan baku yang tidak langsung, seperti yang kita bahas tadi, akan masuk ke dalam overhead aktual di sini, di debit. Oke. Sama seperti bahan baku, gaji dan upah juga diperlakukan demikian. Jika dia digunakan berapa besar, yang langsung masuk barang dalam proses, yang tidak langsung masuk overhead aktual. Jika ada overhead yang dibebankan, dia akan masuk ke dalam barang dalam proses. Seperti itu. Oke. Dari barang dalam proses ini, berapa yang ungu ini adalah barang jadi. Kalau sudah diproses, dia akan menjadi barang jadi, maka barang jadinya harus dimasukkan ke dalam kolom barang pada kolom barang jadi. Jadi debitnya barang jadi, kreditnya barang dalam proses. Oke, sebesar tadi 62180. Nah, tapi dari semua barang jadi ini tidak semuanya terjual. Yang terjual berapa? Yang terjual hanyalah punyanya si 74 misalnya. Si pink ini yang terjual. Maka si pink ini akan ditransfer atau akan dimasukkan ke dalam biaya produk terjual. Karena yang terjual cuma yang pink, bukan yang ungu. Misalnya semuanya terjual, semua barang terjual yang ungu ini, maka ungu ini akan pindah ke biaya produk terjual. Seperti itu. Sampai di sini harus dilakukan penyesuaian karena sudah kita ketahui sebelumnya bahwa terjadi selisih antara overhead yang dibebankan dengan overhead aktual. Jika selisihnya kurang, maka dia akan menambah biaya. Jika selisihnya lebih, maka dia akan mengurangi biaya. Si coklat tua dan coklat muda ini. Oke, kita tadi kan kurang dibebankan. Jadi penyesuaiannya harus ditambah bebannya. Ditambah bebannya itu berarti dia menambah biaya dari biaya produk terjual. Nah, totalnya ini nanti dijumlahkan menjadi bintang-bintang di sini, yaitu biaya produk terjual akhir setelah penyesuaian. Seperti itu. Kemudian ini adalah contoh dengan angkanya. Oke. Yang pertama, kita tahu bahwa ada saldo 100 juta. Kemudian beli 25, berarti dia ada di debit. Karena ada di debit, maka dia menambah. Sebentar. Oke. Tapi yang digunakan hanya 31.000 untuk langsung dan 6.000 untuk tidak langsung. Yang langsung masuk ke barang dalam proses, yang tidak langsung masuk ke overhead aktual sebesar 6.000 di sini.
pun demikian dengan gaji dan upah. Dia ada 31.000, tapi yang dipakai di langsung hanya 27.000, makanya dia masuk ke sini. Dan yang tidak langsung masuk ke overhead aktual.